Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rizka Nurdiati, dalam channel YouTube yang akan membantu kalian belajar bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu pada kalian tentang materi yang kedua, yaitu teks eksposisi. Sebelumnya, seperti biasa, mari kita absen terlebih dahulu. Letakkan tangannya di dada dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari saya semakin bertambah baik, sopan, dan disiplin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks eksposisi dengan kompetensi dasar sebagai berikut ya. Yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi isi dari teks eksposisi yang kalian dengar atau dibaca. Nah, isi itu termasuklah dia permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kemudian, kompetensi keterampilannya, kalian harus mampu mengembangkan isi tersebut secara lisan dan tulis. Kompetensi 3.4-nya, kalian harus mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian, kompetensi keterampilannya 4.4, kalian harus mampu mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Baik, kita mulai saja dengan peta konsep materi. Jadi kita akan membahas teks eksposisi ya. Nah, di dalam teks eksposisi ini kalian akan belajar tentang definisinya ya. Kalian harus tahu dulu definisinya. Kemudian tahu juga jenis-jenisnya, tahu juga strukturnya beserta isi. Kemudian kalian harus tahu juga kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Seperti biasa, ada kaidah secara umum dan kaidah secara khusus. Kemudian kalian harus tahu juga contohnya. Barulah kalian mengetahui langkah-langkah. Langkah-langkah apa saja? Pertama, sesuai KD ya tentunya ya. Langkah mengidentifikasi isi, langkah mengembangkan isi, langkah menganalisis struktur dan kebahasaan, kemudian langkah-langkah dalam mengonstruksi teks eksposisi. Oke, kita lanjutkan. Nah, definisi teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Jadi, teks itu adalah tulisan. Ingat ya, teks itu tulisan. Kemudian eksposisi adalah penjelasan. Jadi, teks eksposisi adalah tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan suatu informasi. Nah, contoh yang dijelaskan itu apa, Bu? Contohnya ini nih, fenomena gerhana matahari. Nah, di situ ada penjelasan bagaimana prosesnya, apa itu gerhana matahari. Nah, itu penjelasan nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis teks eksposisi. Jadi, ingat ya, teks itu berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi 5. Ingatkan kata depan. D untuk deskripsi, E untuk eksposisi, P persuasi, A argumentasi, dan N narasi. Ini berdasarkan tujuannya ya. Jadi kalau teks deskripsi itu tujuannya untuk menggambarkan ciri. Teks eksposisi tujuannya untuk menjelaskan sesuatu. Persuasi tujuannya untuk mengajak, argumentasi tujuannya untuk meyakinkan, dan narasi tujuannya untuk menceritakan. Kemudian teks eksposisi dibagi lagi nih. Ada jenis-jenisnya nih. Ada eksposisi berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, hingga klasifikasi. Nah, pertama kita akan membahas eksposisi berita. Apa sih itu eksposisi berita? Oke, eksposisi berita adalah penjelasan terhadap sesuatu berdasarkan kejadian faktual atau nyata. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Ya, kalian baca sendiri, banjir bandang. Jadi, teks ini ditulis berdasarkan kejadian nyata ya. Memang terjadi banjir itu di kota Yokohama. Nah, begitu ya. Ini biasa yang digunakan dalam berita-berita ya. Kemudian eksposisi yang kedua adalah eksposisi ilustrasi. Ini contohnya. Pengertiannya dulu. Eksposisi ilustrasi adalah penjelasan terhadap sesuatu melalui perumpamaan yang memiliki kemiripan. Nah, contohnya Bu, ini contohnya nih.
mencari orang yang benar-benar jujur memang sulit, ibarat mencari jarum dalam jerami. Orang yang sangat jujur sepertinya hanya bisa ditemui kalau sedang beruntung saja. Jadi kalian bisa lihat dari kata ibarat tuh. Ibarat mencari jarum. Nah, itu ilustrasikan. Orang yang jujur itu diilustrasikan sulit dicari bagaikan mencari jarum dalam jerami begitu ya. Oke. Kemudian eksposisi yang ketiga adalah eksposisi proses. Apa itu eksposisi proses? Eksposisi proses adalah penjelasan mengenai langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Contohnya ini, contoh teksnya ini. Teh manis panas adalah minuman yang cocok untuk diminum saat musim hujan di mana suhunya agak dingin. Cara menyiapkan minuman ini relatif sederhana sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya inilah yang menjadi ciri khas dari eksposisi proses dari 1 sampai ke 4 ini ya. Biasa kalian juga bisa menemukannya di bungkusan mie instan atau obat ya, tetap penggunaan alat dan lain-lain biasanya ya. Oke, yang keempat adalah eksposisi perbandingan. Perbandingan itu adalah penjelasan terhadap sesuatu dengan cara membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Contohnya, nah ini kalian baca sendiri ya. Di dalam teks ini ada dua hal yang dibandingkan, yaitu antara ilmu pelajaran alam dan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ya, itu dibandingkan di situ. Nah, kalian baca saja ya. Oke, lanjut lagi. Teks eksposisi pertentangan ya. Jadi eksposisi perbandingan dan pertentangan ini mirip tapi beda. Apa perbedaannya? Kita lihat. Eksposisi pertentangan adalah penjelasan terhadap sesuatu dengan cara mempertentangkan dua hal yang berbeda, bertolak belakang ya. Contohnya, nah di sini dibandingkan antara orang yang gemar bersepeda dengan orang yang tidak suka bersepeda. Jadi kan sangat bertentangan itu ya. Tadi kalau IPA dengan IPS itu kan masih ada relasinya, sama-sama mata pelajaran walaupun berbeda begitu ya, tapi bisa diperbandingkan. Kalau ini sangat bertentangan sekali ya. Nah, eksposisi ke-6 itu adalah eksposisi definisi. Jadi eksposisi definisi adalah penjelasan mengenai pengertian suatu hal. Nah, seperti biasa, kalau definisi itu biasanya ada kata adalah, merupakan, yaitu, nah gitu ya. Kalian lihat contohnya nih. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Nah, ini kalau hanya begini, sebagian besar begini kalimatnya, itu sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah jenis teks eksposisi definisi ya. Kemudian eksposisi analisis. Eksposisi analisis adalah penjelasan terhadap sesuatu atau suatu masalah berdasarkan hasil penyelidikan ya. Nah, contohnya begini nih, analisis. Apa sih yang dianalisis? Nah, ini masalahnya adalah jatuhnya pesawat Malaysia Airlines itu ya, yang masih belum dievakuasi oleh pemerintah katanya. Nah, analisisnya adalah hal ini disebabkan pesawat tersebut terjatuh tepat di daerah konflik. Muncul spekulasi, nah itu analisis ya, bahwa pesawat tersebut jatuh bukan karena kerusakan mesin, melainkan karena ditembak jatuh oleh para pemberontak Ukraina. Jadi ini agak mirip-mirip berita, namun ada aspek analisisnya, ada pendalaman masalahnya, ada data yang dikemukakan, berita yang dikemukakan begitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah eksposisi klasifikasi. Jadi eksposisi klasifikasi adalah penjelasan terhadap sesuatu melalui pengelompokan. Namanya saja klasifikasi ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya begitu. Nah, contohnya ini nih. Berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsinya, hewan bisa dibagi menjadi 3, yaitu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, di sini kalian bisa melihat kan klasifikasinya, pengelompokannya yaitu dikelompokkan karnivora, herbivora, dan omnivora ya, begitu. Oke, kita masuk ke ciri teks eksposisi. Jadi, ciri teks eksposisi itu bisa disingkat menjadi BBMI. Nah, begitu BBMI. Apa itu BBMI? Pertama,
teks eksposisi memiliki ciri bentuk. B yang pertama itu bentuk. Apa bentuknya? Ya bentuknya itu memiliki struktur, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya itu bentuknya. Kemudian yang kedua, teks eksposisi memiliki ciri bahasa. Apa bahasanya? Yaitu bahasa yang bersifat menginformasikan sesuatu, ya, menjelaskan sesuatu. Itu bahasanya, kebahasaannya. Kemudian yang ketiga, M-nya itu adalah makna, ciri makna. Jadi, teks eksposisi bertujuan untuk memaparkan hal yang ingin dipahami. Jadi, isinya itu, maknanya itu bisa memaparkan hal yang ingin dipahami. Kemudian yang terakhir adalah ciri isi. I-nya itu isi, ya. Jadi, isi itu maksudnya teks eksposisi memiliki isi, yaitu berupa berita, proses, definisi, klasifikasi, dan lain-lain yang bisa kita lihat dari jenis-jenis teks eksposisi tadi, ya. Oke, lanjut. Nah, struktur teks eksposisi. Ini adalah strukturnya. Ingat, struktur itu adalah susunan bagian-bagian dari teks eksposisi. Pertama, ada struktur tesis. Tesis itu berupa pendapat, gagasan, permasalahan, atau topik dari teks eksposisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Ingatkan argumentasi, ya. Argumentasi adalah pengetahuan yang berupa alasan atau bukti. Dan ini dimasukkan ke dalam isi dari teks eksposisi. Nah, apa saja isinya? Ini bagian-bagian dari isi, ya, isi teks eksposisi. Pertama adalah uraian yang objektif. Jadi, ini berupa informasi umum dulu nih tentang teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah uraian argumentasi. Nah, berupa penjelasan. Dijelaskan, diberikan fakta, diberikan data di situ, ya. Diberikan hal-hal yang bisa menjelaskan informasi umum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah uraian contoh. Nah, uraian contoh ini biasanya disebut juga dengan uraian pelengkap, informasi pelengkap, ya. Jadi di sini untuk melengkapi penjelasan dari uraian argumentasi begitu. Ya, ini ketiga ini saling berhubungan, ya. Kemudian struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi atau disebut juga dengan rekomendasi, ya. Nah, jadi penegasan ulang ini adalah pernyataan penegasan bahwa pernyataan ini mendukung tesis dan argumentasi yang kita kemukakan sebelumnya begitu. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kaidah kebahasaan umum dari teks eksposisi. Ingat, teks itu ada yang ilmiah atau non-fiksi dan ada yang sastra atau fiksi. Jadi ingatkan, ya, ini sama dengan laporan hasil observasi kemarin. Nah, ingat, ya, teks ilmiah atau non-fiksi itu berarti dia harus menggunakan bahasa yang efektif. Sedangkan teks sastra atau fiksi harus menggunakan bahasa yang menarik. Jadi boleh tidak baku. Nah, sekarang jadi teks eksposisi itu ilmiah atau fiksi? Itu pertanyaannya. Oh, ternyata karena dia berita, tadi ada definisi, ada penjelasan, dan lain-lain, ternyata teks eksposisi itu termasuk ke dalam karya ilmiah. Maka dia harus menggunakan bahasa yang efektif, yaitu BHJLO. Baku, hemat, jelas, logis. Bagaimana ingin mencari kebakuan, ya? Lihat patokannya, pedomannya pada KBBI. Hemat artinya apa, Bu? Hemat itu tidak boros, ya. Jadi harus seefisien mungkin. Jelas bagaimana, Bu? Jelas itu berarti tidak menimbulkan makna yang ambigu, yang makna ganda. Logis artinya masuk akal. Oke. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi secara khususnya ini sebagai berikut, ya. Yang pertama, kalian harus menggunakan nomina. Nomina itu kata benda dan pronomina itu kata ganti, ya. Nomina kata benda contohnya, apa contohnya? Jam. Kemudian apalagi? Gerhana tadi, ya kan? Hati itu benda, ya. Hati apa dulu? Hati dalam diri kita misalkan. Kemudian kipas angin, kursi, dan lain-lain. Pronomina apa, Bu, maksudnya? Pronomina itu adalah kata ganti. Ya, bisa kata ganti penunjuk, bisa kata ganti orang. Ya, contohnya di sana itu penunjuk, ya. Di sini ini itu. Kalau kata ganti orang, saya, mereka, dia, kalian, kamu, Anda. Nah, itu kata ganti orang, ya. Kemudian yang kedua menggunakan verba. Verba itu kata kerja, adjektiva, dan
adverbia. Jadi adjektiva itu artinya kata sifat dan adverbia itu kata keterangan. Ya, ini diambil dari bahasa serapan ya, dari bahasa Inggris ya. Verb, adjective, adverbia, adverb ya. Nomina itu noun ya gitu ya. Kemudian yang ketiga harus menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Apa contoh dari kata penghubung, Bu? Kata penghubung itu contohnya dan, atau, kemudian, apalagi dengan, ya kan? Ketika, dan lain-lain banyak. Kata kerja, oh ya, kata kerja apa contohnya? Makan, berlari, ya kan? Dan lain-lain lah. Adjektiva, kata sifat, contohnya kata sifat itu bisa diikuti oleh kata paling ya. Paling tinggi, paling rendah, paling malas, paling pintar. Nah, itu kata sifat. Kemudian adverbia, kata keterangan, berarti dia menerangkan sesuatu. Misalkan, biasanya ada kata dengan ya. Dengan cepat, dengan pelan, gitu kan. Di rumah. Nah, itu kata keterangan adverbia ya. Kemudian yang keempat menyajikan argumentasi. Ya tentu saja eksposisi itu harus memiliki alasan dan bukti sebagai pengetahuan ya, penguat pengetahuan kita. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan sikap penulis. Nah, penulis ini setuju atau tidak setuju sih sebenarnya dengan hal yang terjadi itu, permasalahan yang diangkat tersebut gitu ya. Oke. Kita lihat contoh dari teks eksposisi secara umum ya. Ini teksnya nih. Mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Oke, nah kalian lihat nih, kira-kira menurut kalian ini jenis teks eksposisi apa? Nah, ya, nanti kita bahas di tes pengetahuan ya. Kalian pikirkan dulu. Nah, lanjut. Langkah-langkah pertama adalah mengidentifikasi isi teks eksposisi. Jadi ingat, identifikasi itu adalah kegiatan mencari sekaligus menemukan sesuatu. Apa sih yang kalian identifikasi dalam teks eksposisi, yaitu kalian cukup mengidentifikasi isinya. Isinya itu berupa argumentasi. Yaitu apa saja argumentasi? Tadi uraian umum, uraian penjelasan, dan uraian contoh atau pelengkap. Bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Pertama, kalian baca atau simak teks eksposisi, temukan struktur dan isinya, tulis temuan data tersebut, dah cukup ya. Kemudian langkah yang kedua adalah mengembangkan isi teks eksposisi. Apa itu mengembangkan? Mengembangkan artinya adalah kegiatan menguraikan atau menjelaskan suatu informasi. Nah, apa yang dikembangkan dalam teks eksposisi? Tentu saja hanya isinya ya. Apa tadi isinya? Ingatkan. Uraian umum, uraian penjelas, dan uraian pelengkap berupa contoh ya. Langkah-langkah mengembangkan isi teks eksposisi bagaimana? Pertama, kalian temukan dulu isinya atau argumen umum dari teks eksposisi, atau kalian temukan dulu topiknya ini apa sih? Nah, gitu. Kemudian kalian tulis data berupa informasi umum tadi. Kemudian penjelasan dan pelengkap. Itu kan informasi umum, penjelas dan pelengkap itu kan adalah data isi dari teks eksposisi ya. Kemudian kalian kembangkan data tersebut menjadi paragraf karena kita disuruh mengembangkan. Jadi kembangkan data yang kalian temukan, isi-isi itu kalian ubah dia menjadi paragraf begitu. Baru kalian sunting atau perbaiki jika ada kesalahan dalam kaidah bahasa teks eksposisi tersebut. Kalau tidak ada ya udah jangan diperbaiki ya. Kemudian, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Bagaimana caranya, Bu? Oh ya, menganalisis adalah kegiatan meneliti sesuatu untuk ditanggapi. Hal yang dianalisis adalah strukturnya dan aspek kebahasaan ya. Nah, langkah-langkah menganalisis begini. Yang pertama, kalian baca teks eksposisi. Kemudian, temukan struktur dan kebahasaannya. Tulis data yang menunjukkan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi kalian temukan datanya, kalian tulis datanya itu. Kemudian tulis jika ada kesalahan yang ditemukan, lalu berikan solusinya. Nah, kalian analisis. Disinilah tahapan kalian menganalisis. Kalian tulis kesalahannya, kalian tulis jika ada kesalahan, kemudian kalian beri solusi, kalian komentari begitu ya. Baru kalian sampaikan hasil analisis jika perlu. Terakhir, mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Ingat, mengonstruksi itu adalah kegiatan menyusun sesuatu. Jadi, kalau menyusun teks berarti
mengonstruksi teks berarti menyusun teks eksposisi ya. Apa saja yang disusun? Apa saja yang dikonstruksi dalam teks eksposisi, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang ya, strukturnya yang kita susun ya, bagian-bagiannya. Bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang pertama, kalian tentukan topik. Yang kedua, kalian buat kerangka pengamatan sesuai isinya. Ingatkan isinya tadi ya, tentukan topik dulu, buat kerangkanya. Kemudian, kalian kumpulkan data untuk mendukung argumen. Kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf sesuai struktur teks eksposisi. Mohon maaf, ini tulisan paragrafnya tidak baku ya. Kemudian yang terakhir, sunting tulisan ke dalam bahasa yang efektif sesuai kaidah kebahasaan dan sampaikan jika perlu. Basah kuyup rasanya sedih. Saya rasa cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat belajar. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.